Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Fajar selaku dosen pengaku dari mata kuliah penulisan ilmiah, dan terima kasih kepada moderator yang bersedia untuk presentasi kami dari pembukaan sampai penutup presentasi. Bagian berikutnya yang akan saya sampaikan adalah pengenalan dan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Sarmila Dusya Putri. Nama saya Awin Barokah. Saya Dinda Nurahmawati. Baiklah, poin berikutnya adalah pemaparan materi. Izinkan kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Perilaku Keuangan Generasi Z di Era Digital. Pertama, latar belakang. Perkembangan zaman yang berkembang di era digital mempengaruhi perilaku keuangan. Karena era digital yang sudah masuk mengubah perilaku keuangan. Pergeseran antara perkembangan teknologi dari tradisional menuju modern memberikan efek pergeseran terhadap perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif, yang mengakibatkan manusia bertindak secara impulsif dan tidak rasional dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya, sehingga tidak adanya peraturan skala prioritas dalam mengatur perilaku keuangan. Landasan teori penelitian ilmiah pada kelompok kami ada 8. Yang pertama ada teori of reasoned action atau landasan tindakan teori. Yang kedua ada teori of planned behavior atau teori perilaku perencanaan. Yang ketiga ada penggunaan dompet digital atau e-wallet. Keempat ada locus control. Kelima ada gaya hidup. Keenam ada penggunaan dompet digital dan perilaku keuangan. Ketujuh ada locus control dan perilaku keuangan. Kedelapan ada gaya hidup dan perilaku keuangan. 1. Teori of reasoned action atau teori tindakan beralasan. Teori tindakan beralasan atau teori of reasoned action pertama kali diusulkan oleh Adzen dan Fishbein pada tahun 1975, kemudian dikembangkan oleh Adzen pada tahun 1991 menjadi teori of planned behavior atau disingkat TPB. Teori ini menjelaskan tentang perilaku dilakukan karena individu memiliki minat atau keinginan untuk melakukannya. Teori ini menghubungkan antara keyakinan atau belief, sikap atau attitude, kehendak atau intention, dan perilaku atau behavior. Jadi, menurut TRA mengasumsikan bahwa individu secara rasional mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka sebelum membuat keputusan untuk melakukan tindakan tersebut. Oleh karena itu, jika seseorang memiliki sikap positif terhadap perilaku tertentu dan merasa tekanan sosial yang cukup untuk melakukan tindakan tersebut, maka ia cenderung memiliki niat yang kuat untuk melakukan tindakan tersebut. 2. Teori of planned behavior atau teori perilaku perencanaan. Teori of planned behavior merupakan pengembangan dari teori of reasoned action Wahyono 2014. Teori ini mengatakan bahwa intensi dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu sikap atau attitude, norma subjektif, dan kontrol persepsi perilaku. Jogianto 2007. Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana implikasi individu dalam melakukan suatu perilaku berdasarkan pemikirannya sebelum mereka memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku-perilaku tertentu. Berdasarkan teori tersebut, penentu terpenting adalah intensi berperilaku. Jadi menurut penulis, teori perilaku perencanaan atau teori of planned behavior atau disingkat TPB adalah teori psikologi sosial yang menjelaskan bagaimana sikap, kepercayaan, dan niat seseorang mempengaruhi perilaku mereka. 3. Penggunaan dompet digital. E-wallet, juga dikenal sebagai dompet digital, adalah produk terbaru dalam sistem keuangan yang dikenal sebagai teknologi keuangan atau fintech. Dompet elektronik atau e-wallet adalah sistem pembayaran atau keuangan yang dirancang membuat transaksi
keuangan lebih nyaman bagi pengguna. Menurut Bagla dan Sanchetti tahun 2018, uang dimuat dari rekening bank ke dompet digital menggunakan kartu debit atau kredit atau net banking yang kemudian dapat diakses di ponsel atau perangkat lainnya untuk melakukan pembayaran kepada orang atau pedagang yang menggunakan dompet yang sama, menyediakan mode tanpa uang tunai yang praktis. Aplikasi yang menawarkan layanan seperti transfer uang, belanja, pembelian tiket, dan pembayaran tagihan sering digunakan untuk melakukan pembayaran di dompet digital. Menurut Balan dan Ramasubu dalam Kanhekar dan Mane tahun 2015 mengatakan bahwa dompet digital adalah perangkat elektronik yang memungkinkan seseorang untuk melakukan transaksi perdagangan elektronik seperti membeli produk di toko. Jadi menurut penulis e-wallet dikenal sebagai dompet yang berbasis digital yang merupakan program dari teknologi yang terkini, di mana di dalamnya terdapat sistem keuangan biasa dikenal dengan teknologi keuangan atau vintage. Dompet elektronik atau e-wallet merupakan sebuah aplikasi pembayaran atau keuangan yang didesain untuk melakukan lebih banyak transaksi keuangan yang memberikan kemudahan dan kefleksibelan bagi pengguna. 4. Locus control. Menurut Rotter tahun 1966 adalah sudut pandang seseorang terhadap suatu peristiwa, menentukan apakah peristiwa yang terjadi padanya dapat dikendalikan atau tidak. Menurut Rotter, arah locus control dibedakan menjadi dua kategori, yaitu locus control internal dan locus control eksternal. Seseorang dengan locus control internal lebih peduli dengan bakat, kemampuan, dan inisiatif yang menentukan apa yang terjadi pada mereka. Itu didefinisikan sebagai mereka adalah penguasa nasib mereka, Fadila 2017. Sedangkan locus control eksternal adalah seseorang yang mempunyai kendali dari pihak luar yang mempercayai seperti nasib, keberuntungan, kesempatan, atau kekuatan orang lainlah yang mengendalikan hidup mereka. Saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori 5 tentang gaya hidup. Gaya hidup merupakan faktor yang mempengaruhi konsumsi dan berhubungan langsung dengan aktivitas sehari-hari. Dengan gaya hidup yang tinggi, kehidupan masyarakat dapat berubah secara ekstrim disertai dengan zaman yang terus berkembang dan diikuti oleh dunia luar yang bebas dan mudah diakses. Disinilah keputusan pembelian seseorang dipengaruhi oleh gaya hidupnya. Secara individu dan kolektif, gaya hidup mencakup banyak aspek seperti fashion dan keputusan untuk mengejar hiburan atau kesenangan. Salah satu gaya hidup generasi Z saat ini, khususnya di kalangan remaja, adalah mencari hiburan melalui hobi. Menurut Prasetya tahun 2017, dalam landasan teorinya menjelaskan bahwa hobi adalah hiburan yang menyenangkan dengan dua sisi. Bisa menguntungkan di satu sisi, tetapi juga bisa berbahaya di sisi lain. Sebuah hiburan dapat bermanfaat jika membantu mereka yang berpartisipasi di dalam aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat merusak jika hanya membuang-buang waktu dan keinginan. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang landasan teori ke-6 tentang penggunaan dompet digital dan perilaku keuangan. Adanya penggunaan dompet digital yang meningkat mengakibatkan pemasaran yang agresif oleh banyak penyedia dompet digital. Generasi Z diharapkan untuk memahami penggunaan dompet digital dalam perilaku keuangan, agar generasi Z tidak terjebak dalam gaya hidup yang sangat konsumtif dan boros dengan mengaplikasikan dompet digital yang berlebihan untuk semua transaksi keuangan tanpa adanya membutuhkan tingkat kesadaran yang tinggi. Menurut Kusuma tahun 2020, dalam teorinya menjelaskan, jika masyarakat menjadi lebih konsumtif, maka akan menyebabkan keputusan keuangan yang buruk.
sejalan dengan hasil penelitian Kumala dan Mutia tahun 2020 bahwa transaksi menggunakan dompet digital berpengaruh positif terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Landasan teori ketujuh tentang locus control dan perilaku keuangan. Locus control menggambarkan keyakinan individu terhadap kekuatannya sendiri. Karena individu dengan locus of internal control yang lebih besar dinyatakan lebih bersyukur atas uangnya dan memberikan pengelolaan keuangan yang efektif, maka perilaku keuangannya akan lebih baik. Individu dengan pengaruh eksternal yang lebih besar akan memberikan kontrol yang lebih kecil atas perilaku keuangan mereka. Karena mereka percaya kekuatan eksternal yang harus disalahkan atas kinerja mereka. Ingin melakukan pengelolaan keuangan yang efektif, maka perilaku keuangannya akan lebih baik. Menurut Muhyiddin tahun 2019, dalam teorinya menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat locus kontrol seseorang, maka semakin baik pula perilaku pengelolaan keuangannya. Landasan teori terakhir yaitu gaya hidup dan perilaku keuangan. Cara hidup kita secara intrinsik terkait dengan era tempat kita hidup dan teknologi yang kita gunakan. Semakin maju teknologi dan semakin berkembangnya zaman, semakin sering pula manusia memasukkan gaya hidup ke dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup seseorang bisa berdampak menguntungkan atau negatif, tergantung bagaimana mereka menjalankannya. Gaya hidup konsumtif yang tidak menyisakan ruang untuk gaya hidup produktif dianggap meresahkan. Menurut Juwita Ningsih tahun 2018, dalam landasan teorinya menjelaskan bahwa ketika seorang konsumen menghabiskan lebih banyak uang untuk barang dan jasa yang tidak penting daripada nilai outputnya, ini dikenal sebagai perilaku konsumtif. Baiklah, poin selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu metode penelitian. Metode penelitian sendiri memiliki 4 bagian. Yang pertama, metode penelitian, yang kedua pendekatan penelitian, yang ketiga populasi dan sampel, yang keempat ada waktu dan tempat. Nah, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian, kelompok kami mengambil metode kuantitatif. Dan untuk pendekatan penelitian, kami menggunakan angket atau kuesioner. Menurut Sugiono, angket atau kuesioner merupakan pernyataan atau pertanyaan yang ditanyakan secara langsung maupun tidak langsung. Dan untuk populasinya yaitu mahasiswa aktif Universitas Indraprasta PGRI Prodi Ekonomi dengan jumlah responden 42 orang. Dan untuk sampelnya dilakukan di Universitas Indraprasta PGRI. Untuk waktu dan tempat, waktunya yaitu dari tanggal 28 Maret sampai dengan 15 Mei 2023. Dan untuk tempatnya itu dilakukan di Universitas Indraprasta PGRI. Baiklah, selanjutnya yaitu pembahasan. Pembahasan sendiri berisi dari rumusan masalah yang akan dibahas pada poin pembahasan ini. Nah, pada poin pembahasan ini, kelompok kami memiliki 3 pembahasan. Yang pertama, pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap gaya hidup. Yang kedua, pengaruh dompet digital terhadap perilaku keuangan. Yang ketiga, pengaruh locus control terhadap perilaku keuangan. Nah, namun pada poin ini saya hanya menjelaskan satu bagian saja dan duanya akan dijelaskan dengan rekan saya. Nah, baiklah, selanjutnya saya jelaskan bagian dari saya, yaitu pengaruh kemajuan teknologi terhadap gaya hidup. Dari hasil penelitian yang telah kami lakukan dengan menyebarkan link kuesioner yang diisi dengan mahasiswa aktif Prodi Ekonomi, ternyata pengaruh dari kemajuan teknologi terhadap gaya hidup itu berpengaruh besar terhadap gaya hidup mereka, di mana kemajuan teknologi ini dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mahasiswa. Namun, dari penggunaan kemajuan teknologi terhadap gaya hidup ini memiliki jumlah 97 presentase dari 100% presentase. Nah, untuk aspeknya dalam tabel, ternyata aspek yang paling tinggi itu aspek belanja. Artinya dalam penggunaan kemajuan teknologi ini memberikan dampak negatif terhadap mahasiswa itu karena lebih dominan terhadap aspek belanja. Berbeda jika yang tinggi itu adalah aspek tabungan. Karena pada tabel itu ada 6 aspek, yaitu pertama aspek tabungan, kedua aspek pulsa, ketiga aspek transportasi, keempat ada aspek belanja,
kelima ada aspek investasi, keenam ada aspek cicilan atau hutang. Namun pada aspek ini ternyata yang tinggi itu aspek belanja. Artinya jika mahasiswa Unindra tidak melakukan evaluasi terhadap perilaku keuangannya, maka kemajuan teknologi ini akan sia-sia karena tidak dimanfaatkan dengan aspek yang memberikan positif kepada perilaku keuangan mereka. Baiklah, poin selanjutnya yaitu pembahasan kedua dan ketiga itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Pembahasan kedua yaitu pengaruh dompet digital terhadap perilaku keuangan. Dalam penelitian kami, variabel dompet digital terhadap mahasiswa memberikan pengaruh yang besar terhadap perilaku keuangan yaitu sebesar 100%. Hasil tersebut menunjukkan dompet digital memberikan pengaruh dampak negatif, yang artinya semakin meningkatnya penggunaan dompet digital oleh mahasiswa prodi pendidikan ekonomi, maka akan semakin tidak baik pula perilaku keuangannya. Dari hasil pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner, dapat menunjukkan bahwa dompet digital berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa prodi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pada indikator variabel dompet digital pada generasi Z sudah memberikan kontribusi yang besar dalam perannya untuk mempengaruhi perilaku keuangan. Dalam penelitian ini, dompet digital terhadap perilaku keuangan digunakan untuk menunjang kebutuhan pribadi mereka dengan transaksi berbelanja memberikan data sebesar 61,36%. Hal tersebut memberikan efek negatif bagi perilaku keuangan. Karena jika dilihat data di diagram belanja, menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran lain seperti tabungan, investasi, dan lainnya. Pembahasan ketiga yaitu pengaruh locus control terhadap perilaku keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, menunjukkan bahwa pengaruh variabel locus control terhadap perilaku keuangan adalah sebesar 28%. Hasil tersebut menunjukkan locus control memiliki pengaruh yang cukup rendah. Artinya apabila mahasiswa prodi pendidikan ekonomi memiliki locus control yang rendah, maka akan semakin tidak baik pula perilaku keuangannya. Selanjutnya, hasil pengujian pada kuesioner menunjukkan bahwa locus control berpengaruh terhadap perilaku keuangan mahasiswa prodi pendidikan ekonomi Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Dalam penelitian kami, dari jawaban responden, mahasiswa prodi pendidikan ekonomi tidak memiliki locus control. Artinya, mereka tidak dapat mengatur dan mengelola keuangannya sendiri. Dari hasil penelitian kami pula, pengeluaran berasal dari belanja, sehingga dihasilkan kendali diri yang tidak baik serta belum dapat mengatasi masalah keuangannya dengan baik. Simpulan dari penelitian kami adalah berdasarkan hasil analisis data tabel dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian kami adalah variabel kemajuan teknologi terhadap gaya hidup, dompet digital, dan locus control dapat mempengaruhi perilaku keuangan, di mana semuanya memiliki efek negatif terhadap perilaku keuangan. Artinya, meningkatnya penggunaan transaksi dompet digital yang dilakukan oleh mahasiswa, maka semakin buruk perilaku keuangannya. Karena tidak bisanya mengontrol pengeluaran mereka di era digital, seperti menggunakan kemajuan teknologi terhadap gaya hidup. Sedangkan variabel locus pengendalian sangat berpengaruh terhadap perilaku keuangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang kami presentasikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau yang kurang dalam presentasi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.